Oke, selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, untuk bangun ruang sisi datar yang pertama yaitu kubus. Jadi, apa sih itu kubus? Jadi, kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan setiap rusuknya sama panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya kalian bayangkan sebuah dadu. Dadu itu kan punya mata 6, ada angka 1 sampai angka 6. Nah, setiap sisinya itu kan sama besar. Sisinya itu sama, berbentuk persegi. Nah, persegi itu yang gimana sih? Jadi persegi itu adalah bangun datar yang setiap sisinya sama dia panjangnya. Nah, jadi kalau misalnya sisi ini dia panjangnya 2 cm, berarti sisi yang lain juga 2 cm. Seperti itulah persegi. Jadi kalau misalnya kubus, dia pasti sama semua panjang rusuknya, dan setiap sisinya pasti berbentuk persegi. Kemudian, nah, untuk unsur-unsur kubus yang pertama itu titik sudut. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, titik sudut itu yang mana? Namanya titik, dan di sudut kan namanya titik sudut. Jadi kalau misalnya dari gambar ini, perhatikan aja titik-titik yang terletak di sudut. Berarti kan ini 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut pada kubus itu, kalau untuk gambar ini ya, itu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Itu untuk titik sudutnya. Jadi titik sudut pada kubus itu ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Cara ingatnya gini aja. Yang di bawah ada 4, yang di atas juga ada 4. Kalau misalnya nanti kalian jumpa kubus yang lain, ya mungkin hurufnya beda. Misalnya P, Q, R, S, T, U, V, W. Nggak masalah kalau misalnya hurufnya nggak harus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang penting titik sudutnya ada 8. Kemudian yang kedua adalah rusuk. Jadi rusuk itu apa? Rusuk itu adalah garis yang membentuk kubus. Nah, perhatikan kerangka-kerangka kubusnya. Di sini ada AB, BC, CD, DA. Gitu kan? Nah, jadi untuk mengingatnya, ingat aja di bawah ada 4 yang mendatar. Yang mana aja? AB, BC, CD, DA. Di atas ada 4 juga. Apa aja? EF, FG, GH, dan HE. Sedangkan yang 4 lagi itu yang tegak. Jadi AE, BF, CG, dan yang terakhir DH. Jadi rusuk kubus ada 12 ya. Tadi ini titik sudutnya ada 8. Apa aja? Ingat aja yang bawah itu apa? A, B, B, C, C, D, D, A. Yang atas dia ada apa aja? Ada 4. E, F, F, G, G, H, H, E. Yang tegak juga ada 4. A, E, B, F, C, G, dan D, H. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada sisi. Nah, sebelumnya tadi rusuk. Rusuk kubus itu kan panjangnya sama. Jadi perhatikan ya, AB, BC. Nah, kalau dilihat dari gambar sebenarnya kan lebih panjang AB daripada BC kan. Tapi sebenarnya kalau pada kubus AB dengan BC ini sama panjangnya. Jadi meskipun AB itu digambar lebih panjang daripada BC, tapi kalau namanya kubus pasti dia sama panjangnya. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Jadi garis-garis ini semua itu sama panjangnya. Jadi kalau saya buat AB-nya 8 cm, CG-nya berapa? Ya 8 cm. Kalau EH-nya berapa? 8 cm. Kenapa? Kalau kubus semua rusuknya sama gitu. Oke? Kemudian balik ke sisi. Jadi sisi kubus itu ada 6. Nah, sisi kubus yang mana aja? Nah, kalau misalnya dari gambar itu, kalau saya cara ingatnya gini, ada sisi bawah, sisi atas.
sisi kanan, sisi kiri. Ada sisi depan, ada sisi belakang. Mungkin lebih enak kalau misalnya kan perhatikan dengan melihat sebuah kotak. Nah, pasti kan ada sisi bawah sama atasnya atau tutupnya. Kemudian ada sisi kanan dan kiri, ada sisi depan dan belakang. Nah, kalau di kubus A, B, C, D, E, F, G, H, mana sih yang sisi bawah? Jadi sisi bawah itu yang ini ya. Jadi sisi bawahnya A, B, C, D gitu. A, B, C, D itu bentuknya apa? Bentuknya persegi sebenarnya. A, B, C, D. Nah, jadi meskipun dia digambar itu bentuknya seperti ini, seperti jajar genjang, A, B, C, D. Nah, tapi aslinya sebenarnya dia persegi gitu. Kenapa? Ingat tadi, kubus itu adalah bangun ruang yang mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Jadi meskipun gambarnya seperti ini, aslinya dia tetap bentuknya persegi. Oke? Nah, itu sisi yang pertama. Kemudian bawah lawannya atas ya. Nah, atas yang ini. Nah, sisi apa dia? Kalau tadi ini A, B, C, D, berarti yang atas E, F, G, H. Tuh. Menyebutnya harus berurut ya. E, F, G, H. Oke. Kemudian sisi yang kanan. Nah, kanannya kan kalau misalnya kita lihat dari yang ini. Sisi kanan itu apa? Sebutkan aja hurufnya. Yang mengelilingi dia. Berarti B, C, G, F. Lawan kanan kiri. Kiri apa? A, D, H, E. Kemudian udah bawah atas kanan kiri, berarti ada depan dengan belakang. Nah, inilah fungsi titik-titik putus ini supaya nampak dia yang depan itu yang ini, yang belakang itu yang kena putus-putus. Nah, jadi kalau yang depan itu sisinya A, B, F, E. Oke, A, B, F, E. Berarti sisi yang belakang apa? D, C, G, H. D, C, G, H. Boleh juga nyebutnya C, D, H, G. Nggak masalah. Yang penting dia berputar ya. Gitu. Nah, itu sisi kubus. Jadi ingat, sisi kubus semua berbentuk persegi. Nah, meskipun kayak ini, sisi yang kanan. Dia bentuknya seperti ini kan. Ini B, ini C, ini G, ini F. Nah, kalau digambarkan seperti ini, tapi aslinya dia tetap berbentuk persegi. Maaf ya. B, C, G, F. Nah, aslinya dia berbentuk persegi, bukan jajar genjang seperti gambar. Kenapa seperti ini? Karena kan kita menggambarnya di ruang 2 dimensi. Sedangkan bangun ruang itu 3 dimensi. Jadi nampaknya ya seperti ini gitu ya. Jadi kalian harus paham sebenarnya ini dia bentuk persegi. Nah, unsur yang keempat yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi pada kubus itu ada 12. Nah, diagonal sisi itu gimana sih? Coba kita ambil satu sisi dulu ya. Tadi kan kita udah belajar sisi. Coba kita ambil sisi yang sisi belakang. Sisi belakang tadi C, D, H, G. Kita gambar dulu ya. Bentuknya kan persegi. Titiknya C, D, H, G. Nah, diagonal sisi itu gimana sih? Jadi dari sebuah sisi ini kita tarik garis diagonalnya. Dari D ke G, kemudian dari C ke H. Nah, inilah diagonalnya, diagonal sisi. Diagonal sisi DG dan HC. Oke? Jadi DG dan HC. Untuk sisi CD HG itu ada DG dengan HC. Nah, ini kan satu sisi. Tadi ingat, kubus itu ada 6 sisi kan? Jadi kalau satu sisi dia punya 2 diagonal, berarti kalau 6 sisi punya 12. Makanya saya buat diagonal sisinya ada 12. Kalau misalnya sisi yang bawah A, B, C, D, berarti diagonal sisinya yang mana? Ya udah, tarik aja garis diagonal. AC dengan B, D. Kan ada 2 lagi. Nanti kalau kita cari yang depan pasti ada 2 lagi. A, B, F, E. Berarti mana diagonal sisinya? AF dengan B, E. Yang penting dia garis miring, membagi 2 secara miring gitu aja. Kalau untuk diagonal sisi.
Nah, unsur selanjutnya yaitu diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu gimana? Nah, perhatikan. Diagonal ruang kubus itu ada 4. Perlu diingat ya, diagonal ruang kubus ada 4. Yang mana aja? Yang pertama AG. Nah, jadi hubungkan titik di bawah dengan titik di atas, tapi yang paling jauh kira-kira gitu. Jadi A ke G, B ke H. Jadi diagonal yang kedua HB ya. HB. Diagonal ruang kedua. Diagonal ruang kedua. Kemudian diagonal ruang ketiga C ke E. CE. Kemudian diagonal ruang keempat D ke F. Jadi ada 4. Yang pertama AG, yang kedua HB, yang ketiga CE, yang keempat DF. Oke. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang luas permukaan kubus. Jadi luas permukaan kubus itu gimana? Maksudnya gini. Jadi kubus tadi kan punya 6 sisi. Nah, luas permukaannya artinya dinding-dindingnya ini kan punya luas. Jadi dindingnya tadi misalnya anggap sebuah kotak. Kotak itu kan punya 6 sisi tadi berbentuk kubus kan. Nah, dinding-dinding kotak itu kan punya luas. Nah, itulah namanya luas permukaan gitu. Jadi kalau misalnya luas permukaan kubus gimana sih rumusnya? Ingat, tadi sisi kubus itu berbentuk persegi. Saya ambil sisi alas ya. A, B, C, D. Nah, sisi alasnya A, B, C, D. Berarti sisi yang lain kan sama luasnya gitu. Kemudian misalkan sisi AB itu panjangnya S. Ini S. Berarti yang BC juga S kan? Gitu. Terus ini kan bentuknya persegi. Luas persegi itu kan apa? Luas persegi itu S pangkat 2 kan? Luas persegi sama dengan S kali S atau S pangkat 2 itu kan? S pangkat 2. Jadi gimana luas permukaan kubus? Jadi karena kubus punya 6 sisi yang sama seperti sisi ABCD, jadi luas permukaan kubus permukaannya sama dengan 6 kali S pangkat 2. Kenapa 6 kali S pangkat 2? Karena tadi kita ambil satu sisinya itu ABCD, ya kan? Terus kubus kan punya 6 sisi yang sama dia, luasnya juga sama. Jadi kalikan aja 6 kali luas sisi 1, sisi yang pertama gitu. Jadi karena sama dia luasnya, jadi kita kalikan aja 6. Makanya luas permukaannya 6 kali S pangkat 2. Oke? Nah, contohnya misalnya kubus ABCD EFGH. Terus diketahui panjang CG itu 5 cm. Nah, CG ini apa? Ingat, CG itu rusuk ya. Rusuk. Jadi kalau rusuknya CG dia 5, kira-kira BC berapa? Nah, ingat, rusuk pada kubus itu panjangnya sama. Berarti ini juga 5 cm. Jangan bingung ya, meskipun ini lebih panjang nampaknya, tapi kalau di kubus aslinya ini sama jadi ya. Jadi BC sama dengan CG. Jadi kalau misalnya AB berapa? Ya sama, 5 cm. Jadi setiap rusuk ini 5 cm ya. Oke? Terus kalau misalnya kita mau nyari luas permukaannya gimana? Luas permukaan sama dengan tadi rumus luas permukaan 6 S pangkat 2. Masukkanlah 6 kali panjang rusuknya berapa? S itu panjang rusuk ya. Berarti 5 ya. 5 pangkat 2. Kita kalikanlah 6 kali 5 pangkat 2 berarti 25. Jadi 6 kali 25 150. Nah, ini kan cm kan? Kita buatlah cm pangkat 2.
Kenapa pangkat 2? Karena untuk luas itu dimensinya pangkat 2. Jadi karena sini cm, ya kita buatlah cm pangkat 2. Nah, ini untuk soal cerita. Diketahui sebuah kotak berbentuk kubus jika luas alas adalah 16 cm pangkat 2, tentukan luas permukaannya. Nah, ingat ya, luas alas. Jadi kita buat aja diketahui dulu. Diketahui luas alas sama dengan 16 cm pangkat 2. Yang ditanya luas permukaan. Nah, kalau misalnya saya gambar, alas itu kan yang ini. Kan ini misalnya panjang rusuknya S, ini S gitu kan. Luas ini kan persegi kan, berarti S kali S. Berarti 16 cm ini dia sebenarnya S pangkat 2 nya dia. Gitu kan? Kenapa? Luas alasnya berbentuk persegi. Luas persegi itu S pangkat 2. Makanya ini 16 cm pangkat 2 itu S pangkat 2. Jadi luas permukaannya gimana? Luas permukaan sama dengan 6 kali S pangkat 2. 6 kali. Nah, S pangkat 2 nya 16 cm pangkat 2. Berarti 6 kali 16 96 cm pangkat 2. Seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi luas alas kubus itu kan satu sisinya. Satu sisi kubus. Nah, sedangkan tadi kubus punya 6 kan? Jadi kalikan aja satu sisi kubus ini dengan 6 sisi. Makanya 6 dikali luas alasnya gitu. Oke, selanjutnya itu tentang volume kubus. Jadi arti volume itu apa? Jadi misalkan contohnya seperti ini. Ada sebuah bak mandi berbentuk kubus. Kan bak mandi itu kita isi air. Nah, air yang terisi itulah volume si kubusnya atau volume si bak mandinya gitu. Jadi volume itu isi gitu. Oke. Jadi rumus volume itu gimana sih? Misalkan ini tadi rusuk kubus ya. Misalnya saya buat panjang rusuk yang ini itu S. Berarti panjang rusuk yang ini apa? Ya, S. Kenapa? Sama ya. Ingat, rusuk kubus semua panjangnya sama. Berarti kalau yang tegak ini gimana? S juga. Oke. Nah, jadi volume kubus itu gimana? Sebelumnya saya ingatkan, kalau volume bangun ruang itu rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, ingat ya, semua bangun ruang, volume bangun ruang itu luas alas dikali tinggi. Itu dulu ya. Jadi kalau misalnya volume kubus gimana? Volume kubus, ikuti aja luas alas. Nah, alas kubus tadi berbentuk persegi. Rumus luas persegi apa? S pangkat 2. S kali S kan? S kali S. Ini yang luas alasnya. S kali S. Dikali tinggi. Nah, tinggi kubus yang mana? Yang tegak ke atas kan? S juga dia. Kali lagi S. Berarti volume kubus rumusnya S dikali S dikali S. Atau S pangkat 3. Oke, jadi yang perlu diingat ini luas alas dikali tinggi. Perhatikan alasnya. Oh, alasnya berbentuk persegi. Kalau persegi tadi kan rumusnya sisi kali sisi, atau kalau ini rusuk kali rusuk, berarti S kali S. Ini dia luas alasnya kali tingginya. Oh, perhatikan tingginya, panjangnya S juga kita misalkan kan, berarti kalikan lagi S.
S dikali S dikali S, hasilnya S pangkat 3. Oke. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Sebuah bak mandi berisi air. Jika panjang rusuknya adalah 50 cm, maksudnya panjang rusuk bak mandinya ya. Tentukanlah A, volume bak mandi tersebut. Yang kedua, volume air jika bak hanya terisi setengah bagian. Nah, biasakan kita buat apa yang diketahui dan apa yang ditanya ya. Jadi supaya kita gampang untuk masukkan ke rumusnya. Oke, diketahui. Nah, kita baca ya. Sebuah bak mandi berisi air jika panjang rusuknya adalah 50 cm. Oh, ini informasi kan? Kita tulis. Panjang rusuk berarti kita buat S ya. S sama dengan 50 cm. Nah, yang ditanya A, volumenya. Yang B, volume jika setengah, berarti setengah volumenya ya. Volume. Oke, jawab. Berarti yang A dulu kita jawab. Volume sama dengan V aja buat ya. Rumusnya tadi S pangkat 3 ya. S kali S kali S sama dengan, karena S nya 50 cm berarti 50 kali 50 kali 50. 50 kali 50 2500 dikali 50 berarti 125.000. Nah, satuannya apa? Karena ini cm tapi dia pangkat 3. Jadi kalau misalnya tadi luas permukaan dia pangkat 2, tapi kalau misalnya untuk volume dia pangkat 3. Oke. Jadi volumenya 125.000 cm pangkat 3. Kemudian yang B ditanya kan, kalau misalnya yang terisi cuma setengah gitu. Jadi kan setengah volumenya. Berarti setengah volume sama dengan setengah kali volumenya tadi berapa? 125.000 kan? 125.000 cm pangkat 3. Ya kan? Kayak kemarin lah. Ini dibagi 2 kan? Berarti hasilnya 62.500 cm pangkat 3. Oke. Nah, seperti itu aja. Jadi saya harap materi bangun ruang sisi datar sebenarnya nggak pala susah gitu. Mungkin lebih mudah daripada materi-materi sebelumnya, cuman untuk di materi ini saya harap kita lebih banyak untuk ngerjain latihan soal, terutama soal-soal berbentuk soal cerita seperti ini. Kenapa? Supaya kalian terbiasa untuk dapat informasi dari apa yang kalian baca dari soal itu apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu. Oke? Nah, mungkin video untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti di akhir video ini akan saya lampirkan tugas atau latihan yang akan kalian kerjakan. Jadi kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di video kita berikutnya.